Selamat siang Bapak. Selamat siang, Dengan Bapak siapa? Aida Bagus Suparte. Oh nggih. Di sini saya mau bertanya Pak nggih. Bagaimana menurut Bapak tentang Desa Tegalarum? Kalau Desa Tegalarum, jadi selama ini kalau dari segi pelayanan ya cukup bagus, lancar, terus transparansi. Apalagi Desa Tegalarum sekarang ini sudah sering ikut dalam kejuaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik di tingkat Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan di tingkat nasional. Dan Desa Tegalarum berhasil untuk mengikuti tahapan-tahapan dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Oke, nggih. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, Bapak pernah ngurus surat-surat apa ke kantor Desa Tegalarum? Untuk pengurusan surat-surat ke Desa Tegalarum itu baik kepengurusan daripada kependudukan warga, terus yang kedua yaitu akte perkawinan, akte kelahiran, dan itu semua bisa dilakukan sekarang di Desa Tegalarum tanpa harus lagi ke catatan sipil, kantor dinas catatan sipil, karena di Desa Tegalarum, karena dengan sekarang ini sudah adanya kemajuan daripada IT, yaitu sudah sistem semua melalui aplikasi yang sekarang sudah tersedia di Desa Tegalarum. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, saya mau nanya, ngurus surat di Desa Tegalarum itu cepat atau gimana Pak? Selama ini, jadi setiap kepengurusan apapun di Desa Tegalarum, jadi tidak ada hambatan, jadi proses cepat, karena menggunakan dari sistem aplikasi itu sangat mempermudah daripada pelayanan seluruh daripada administrasi yang dilaksanakan. Oke, selanjutnya Bapak ngurus surat itu dikenakan biaya atau tidak? Jadi untuk di desa apapun yang diurus untuk keadministrasian daripada masyarakat itu tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, harapan Bapak untuk Desa Tegalarum ke depannya bagaimana Pak? Jadi harapan untuk Desa Tegalarum, karena sekarang ini Desa Tegalarum sudah istilahnya sudah dipandang dari hampir seluruh kabupaten provinsi se-Indonesia, karena berkat prestasi yang diraih oleh Desa Tegalarum. Jadi dengan banyaknya kunjungan studi tiru dari beberapa kabupaten provinsi di luar Bali khususnya, yaitu kadang juga dari universitas di luar Bali pun berkunjung ke Desa Tegalarum. Jadi harapan saya supaya lebih ditingkatkan, jadi untuk dari segi sektor pelayanan apapun itu yang di Desa Tegalarum. Oke Pak, baik, terima kasih. Mungkin situ aja. Terima kasih untuk Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, punapi gatra. Kena rahayu, kena rahayu. Sira wastanen ka? Didiang. Nggih. Nama Didiang Ida Bagus Santikayana. Nggih. Menurut Aji bagaimana tentang Desa Tegalarum? Kalau berkomentar tentang Desa Tegalarum luar biasa, prestasinya luar biasa deh. Selanjutnya Niko, Aji apakah pernah mengurus surat-surat ke kantor Desa Tegalarum? Oh nih, udah sering dia ngurus surat Desa Tegalarum. Pelayannya bagus. Nih, ngurus KTP, ngurus
napi maksudnya kakak, ngurus akto kelahiran, cucu-cucu dia, sami dia ngurus di sekolah. Cepat sekali deh, luar biasa deh. Oh, iya. Selanjutnya, Aji niko ngurus surat di kantor Desa Tegal Harum niko dikenakan biaya tapi tidak. Nah itu hebatnya Desa Tegal Harum dengan pelayanan yang serba cepat, ekspres, tidak ada kena biaya sama sekali. Alias gratis. Tuh hebat nih. Dan pelayanannya ramah-ramah lagi. Tuh, wih, luar biasa Tegal Harum. Semua. Selanjutnya, harapan Aji untuk Desa Tegal Harum ke depannya bagaimana nih, Kang? Nah, itu Desa Tegal Harum sesuai dengan namanya harum. Harum terus meningkat terus prestasinya. Jangan di tingkat nasional, dulu internasional di Tegal Harum, biar dikenal di seluruh dunia di Tegal Harum itu sangat luar biasa prestasinya. Juara nasional, lomba desa. Napi boleh, apalagi di Bali sudah juara 1 terus. Nasional, juara kemarin itu luar biasa. Tiang salut ke depan supaya lebih baik lagi. Sukses semua Aji atas informasinya. Terima kasih. Om Swastiastu Pak, selamat siang. Swastiastu, selamat siang. Sampun rawuh ring pondok Titiang niki. Tiang bicara dengan Bapak siapa nih, Kang? Saya Made Swarse nama Tiang. Pak. Niki Tiang mau bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang Desa Tegal Harum? Oh, Desa Tegal Harum. Tiang saya tahu pasti karena saya ada di sini, malah sebelum desa itu ada. Saya sudah ada di Perumnas itu tahun 82 gitulah ya. Nah, jadi pertama sekali 80-an gitu. Baru tahun-tahun berikutnya itu berdirilah Desa Tegal Harum dan lain sebagainya. Jadi saya tahu persis mengenai sejarah Desa Tegal Harum ini. Oleh karena itu saya bisa menyusun sejarah Desa Tegal Harum ini berupa guguritan sejarah Desa Tegal Harum ini. Hanya saja ini saya buat tahun 2019. Sekarang sudah tahun 2023. Jadinya prestasi yang sekarang nomor 1 udah belum masuk di sini. Oleh karena itu saya usulkan kepada Pak Perbekal supaya diadakan kristalisasi mengenai buku ini sehingga prestasi-prestasi lainnya bisa masuk ke dalam buku ini. Baik Pak. Selanjutnya, Bapak pernah mengurus surat-surat apa saja ke kantor Desa Tegal Harum? Oh, sangat pernah. Baru saja saya mengurus KTP karena kan harus KTP diperbaharui. Terus saya bawa kakak asli dan lain sebagainya. 5 menit sudah selesai. Sangat bagus, saya senang sekali ya. Baik Pak. Selanjutnya, Bapak biasanya ngurus surat di kantor Desa Tegal Harum niko dikenakan biaya tapi tidak? Tidak? Sama sekali tidak. 0 rupiah, tidak ada kena sepeser pun gitu. Terus harapan Bapak untuk Desa Tegal Harum ke depannya bagaimana nih Pak? Ya, ini yang penting menurut saya. Karena Desa Tegal Harum ini kan merupakan sebuah desa satelit gitulah. Maksud saya, Desa Tegal Harum ini ada di lingkaran titik 0 Kota Denpasar gitu. Jadi Desa Tegal Harum ini harus menyangga kekuatan kota. Desa Tegal Harum ini juga desa yang sangat majemuk gitu ya. Jadi dari suku bangsa apapun ada di sini. Oleh karena itu saya berharap bahwa Desa Tegal Harum harus bisa menjadi sebuah desa Indonesia kecil, melindungi segenap bangsa yang ada di Desa Tegal Harum. Semua agama ada di sini, semua suku bangsa ada di sini, semua adat juga ada di sini. Oleh karena itu, saya berharap pada Desa Tegal Harum untuk mengayomi semua yang ada di sini. Terima kasih Pak atas waktunya. Jangan tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Halo, perkenalkan nama saya Elo Gede Ernawati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegal Harum. Kami mendukung Desa Tegal Harum sebagai kandidat desa anti korupsi. Sebagai mitra kerja pemerintah, PKK diharapkan dapat selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam menciptakan keselarasan antara program-program PKK dan program pembangunan pemerintah, terkhusus kami di Desa Tegal Harum.
Salah satunya dalam upaya pencegahan tindakan korupsi baik di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Menanamkan nilai-nilai moral, memperkuat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana dampak korupsi terhadap keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Harapan kami dengan adanya desa anti korupsi di Desa Tegal Harum, di mana perempuan bisa menjadi pendidik dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa dengan menanamkan nilai-nilai moral serta budaya anti korupsi sehingga harapan Indonesia bebas korupsi bisa terwujud. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Mahendra Riyadnya Putra. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Asta Yowanawardi, Desa Tegal Harum. Dengan adanya Desa Anti Korupsi, saya berharap Desa Tegal Harum menjadi contoh dan menjadi sebuah gambaran bagi seluruh desa-desa lain di mana mampu menanggulangi korupsi dengan baik. Dan kami dari Karang Taruna Asta Yowanawardi juga sering dilibatkan oleh desa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berupa musyawarah desa, musyawarah pembangunan desa, dan juga ada kegiatan sosialisasi anti korupsi. Dengan harapan kegiatan tersebut mampu memberikan kami edukasi mengenai korupsi. Dan kami juga berharap dengan adanya desa anti korupsi ini memberikan inspirasi juga kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya anak-anak muda di lingkungan kami di Desa Tegal Harum, memberikan pelajaran terkait dengan pentingnya untuk mengurangi tingkat korupsi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya juga sudah sering disosialisasikan mengenai dengan korupsi tersebut. Adapun harapan saya, semoga desa anti korupsi ini memberikan juga ilmu pengetahuan bagi kita semua di sini, anak muda, khususnya Karang Taruna Asta Yowanawardi, dan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengurangi tingkat korupsi dan bagaimana mencegahnya. Ataupun cara-cara mungkin melalui dokumentasi yang lebih ketat dan lain sebagainya. Dan juga peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk ikut mengawasi apa kegiatan yang dilaksanakan oleh desa terkait dengan desa anti korupsi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Dengan Bapak siapa saya bicara? dengan Bapak Komang. Pak Komang, ya Pak. Bapak lagi jualan apa Pak? Lagi jualan teh poci. Teh poci ya Pak. Di sini saya mau bertanya Pak ya sedikit. Nggih. Bagaimana pendapat Bapak tentang Desa Tegal Harum? Desa Tegal Harum sekarang sudah maju, sudah baik, ngurus surat-surat juga cepat. Ya. Bapak pernah mengurus surat di Desa Tegal Harum? Pernah Contohnya surat apa aja tuh Pak? surat keterangan usaha. Usaha. Nah, pas Bapak mengurus surat itu pelayanannya gimana? Cepat atau Cepat. cepat? Baik Pak. Nah, saat mengurus surat itu apakah dikenakan biaya? Tidak dikenakan biaya sama sekali. Sama sekali. Oke, baik Pak. Yang terakhir nih Pak, harapan Bapak tentang Desa Tegal Harum ke depannya.
lebih maju lagi, tingkatkan prestasi. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Nggih. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa yang bicara nih? Dengan Bapak IGN Oh, nggih. Ini Pak, Tiang mau bertanya sedikit Pak nggih. Bagaimana menurut Bapak tentang Desa Tegal Harum? Desa Tegal Harum adalah sebuah desa yang terletak di tengah-tengah kota Denpasar. Desa ini luar biasa majunya. Dan baru-baru ini Desa Tegal Harum mendapatkan juara 1 untuk tingkat nasional. Nah, dengan demikian saya berharap ke depannya desa ini lebih maju lagi. Nah, seperti itulah gambaran dari sebuah desa yang kita kenal dengan Desa Tegal Harum. Kita berdesa di kota. Oh, iya. Nah, Pak, Bapak pernah ngurus surat-surat apa aja sih di Desa Tegal Harum? Ya, baru-baru ini Agus, Bapak pernah mengurus surat-surat tentang kelahiran cucu ini. Iya. Dan pelayanannya di situ sangat-sangat baik. Sistemnya sudah terintegrasi dengan sistem online, katakanlah. Nah, dengan demikian akhirnya apa yang saya inginkan dapatkan di situ betul-betul terpenuhi dan waktunya sangat-sangat singkat. Oh, kan iya. Dalam waktu kurang lebih ya 15 menit sudah selesai kerjaan saya. Nah, terus Bapak mengurus surat di kantor desa itu dikenakan biaya apa tidak, Pak? Oh tidak, Dik. Pengurusan surat-surat dan lain sebagainya di Desa Tegal Harum sama sekali sepeser pun kami tidak dikenakan bayaran. Jadi aliasnya itu adalah gratis ya. Nah, yang terakhir Pak, harapan Bapak tentang Desa Tegal Harum ke depannya bagaimana Pak? Ya, sebagaimana prestasi-prestasi yang telah diraih oleh desa, ke depannya Bapak berharap sekali supaya desa ini lebih maju, menjadi desa mandiri dan didukung oleh semua lapisan masyarakatnya. Dan seperti itulah harapan saya sebagai orang tua. Yang betul-betul saya memahami sekali keberadaan Desa Tegal Harum ini dari tahun ke tahun, apalagi dengan pemerintahan protokol sekarang ini luar biasa kemajuannya. Kedepannya harapannya supaya lebih maju lagi. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Adi, terima kasih. Oke. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Oke. Dengan Bapak siapa yang bicara ya? dengan Bapak Madi Sukerto. Oke. Bapak, Tiang mau bertanya sedikit Pak, bagaimana sih menurut Bapak tentang Desa Tegal Harum? Menurut saya, selama saya kurang lebih 30 tahun di Desa Tegal Harum ini, mulai 2019 dengan kepemimpinan Komang Adi Widiantara sebagai perbekal, kelihatan selalu meningkat, terutama kebersihan, keamanan, lingkungan dan pelayanannya lebih baik, memuaskan. Oke, terima kasih Pak. Bapak pernah ngurus surat apa aja sih ke Desa Tegal Harum? Pernah ngurus kartu KK, akte kematian, dan juga akte kelahiran. Oh, nggih. Menurut Bapak mengurus surat di kantor desa itu cepat atau lambat pelayanannya, Pak? Sangat cepat dan tidak dipungut biaya. Oke, semua Pak. Nah, yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk Desa Tegal Harum ke depannya bagaimana? Harapan kami Tegal Harum supaya Desa Tegal Harum semakin lama semakin dicintai oleh masyarakat dan masyarakat senang mengurus surat-surat karena pelayanannya sangat bagus, cepat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, dibantu oleh staf yang ada di Tegal Harum. Apapun kegiatan Tegal Harum selalu mendapat prestasi dengan adanya perbekal yang baru ini. Mudah-mudahan nanti selalu berinovasi, mendapatkan predikat yang lebih baik lagi ke depan. Nggih. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu waktunya nggih. Ya. Nggih. Sukses semua Pak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa saya bicara? Oh nggih, Pak Wirso. Ya Pak, di sini saya mau sedikit bertanya Pak ya tentang Desa Tegal Harum. Gimana sih pendapat Bapak tentang Desa Tegal Harum sekarang? Oh, Tegal Harum sekarang ini ada kemajuan, nggak kayak dulu diam di tempat gitu. Sekarang baru maju sekali itu. Nggih Pak. Pembangunan merata Blok 9 tuh, lihat sekarang itu. Nggih Pak. Nah, Bapak pernah ngurus surat apa aja sih ke Desa Tegal Harum? Dulu ya sempat ngurus siup, terus surat ini apa
pembekuan NPWP sementara itu. Tapi dulu susah. Sekarang baru enak, gampang. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, waktu Bapak mengurus surat di Desa Tegal Harum itu gimana pelayanannya Pak? Cepat atau tidak? Kalau dulu sih ya berbelit-belit. Kalau sekarang mungkin cepat, soalnya selama ini saya belum ngurus lagi. Oh gitu ya Pak. Ya. Iya. Nah, Bapak ngurus surat itu dikenakan biaya apa tidak Pak? Enggak ada biaya. Iya. Ya. Nah, yang terakhir Pak, harapan Bapak tentang Desa Tegal Harum ke depannya bagaimana Pak? Oh, kalau bisa dipertahanin, tambah maju sekarang Desa Tegal Harum itu. Ya. Hebat sekarang, maju itu dia. Ya, terima kasih Pak. Ya. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Yes, selamat sore Bapak. Rajang sore. Dengan Bapak siapa yang bicara nih? Titiang Ketut Suyase. Bapak, Tiang mau bertanya nih Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang Desa Tegal Harum? Sangat hebat. Nah, Bapak pernah mengurus surat ke kantor Desa Tegal Harum? Pernah. Surat apa aja itu ya Pak yang diurus ke kantor Desa Tegal Harum? Akte kelahiran cucu saya. Oh. Terus pelayanannya gimana Pak? Cepat atau bagaimana? Cepat dan sangat baik, puas menurut saya. Bapak mengurus surat nih dikenakan biaya apa tidak Pak? Tidak ada biaya. Alias gratis. Semua. Nah, yang terakhir Pak, harapan Bapak tentang Desa Tegal Harum ke depannya bagaimana Pak? Mudah-mudahan atau ke depannya supaya tetap dipertahankan dengan pelayanan yang sangat baik ini. Terima kasih Pak maaf mengganggu waktunya sebentar. Terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Sukses semua Pak. Selamat pagi Bu. Pagi juga Dek. Ya. Baik, dengan Ibu siapa yang bicara? Saya Ibu Yantina. Ya. Terima kasih Bu. Di sini saya mau sedikit bertanya Bu ya mengenai Desa Tegal Harum. Bagaimana menurut Ibu tentang Desa Tegal Harum? Kalau ditanya Desa Tegal Harum, pokoknya the best. Karena yang saya tahu selama ini banyak prestasi juga penghargaan yang didapat di Desa Tegal Harum. Terutama ada penghargaan yang diraih kemarin yang terakhir di tahun 2023 itu tingkat nasional regional desa yang inovasi dan kreatif yang oke. Nah, ini merupakan sudah tidak rahasia umum lagi. Kalau di Desa Tegal Harum itu memang sip. Ya, terima kasih Bu. Nah, apakah Ibu pernah mengurus surat-surat ke kantor desa Bu? Pernah sekali, karena kita memang warga desa sini. Banyak surat yang sudah saya urus di Desa Tegal Harum, terutama dalam perbaikan KK. Ya, betul. Dan saya sudah pernah juga minta izin untuk membuat usaha. Dan kemarin yang terakhir itu saya membuat kartu anggota perpustakaan yang dalam waktu sekian menit kartu sudah oke. Ini yang luar biasa. Terima kasih Bu. Nah, Ibu mengurus surat di kantor desa itu apakah dikenakan biaya atau tidak? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak dikenai biaya. Semuanya gratis. Ya, terima kasih Bu. Nah, pelayanannya gimana Bu saat mengurus surat-surat itu? Ya, untuk pelayanannya di Desa Tegal Harum saya akui pegawainya ramah-ramah. Begitu kita sampai di sana, di depan tuh sudah ada yang menyambut. Ya, ada. Terus masuk ke dalam. Di sana sudah ada bagian tersendiri-sendiri dan pelayanannya oke banget. Pegawainya ramah-ramah, cepet tanggap, itu yang paling disukai. Terima kasih Bu. Nah, yang terakhir Bu, harapan Ibu tentang Desa Tegal Harum ke depannya gimana? Untuk Desa Tegal Harum untuk ke depannya tolong pertahankan yang sudah diraihnya, prestasi yang sudah didapat, yang segudang prestasi itu dipertahankan. Dan yang penting harus selalu bergerak, selalu ada perubahan, inovasi. Mungkin dengan Pak Perbekel yang luar biasa ini, Pak Komang yang luar biasa, ada inovasi-inovasi baru yang perlu diterapkan di desa, sehingga warganya akan lebih gampang, mudah untuk mengurusi semuanya. Seperti yang sudah sekarang, tapi lebih tingkatkan lagi. Pokoknya sudah oke Desa Tegal Harum. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf mengganggu. Ya.
Ya, terima kasih Bu ya. Ya.